Ya, Pak Hendra, boleh tunjukin ke saya terkait yang e-commerce kemarin tuh Pak. Kenapa bisa nggak muncul-muncul? Coba saya asah dulu nih dari tempat saya. Saya coba buka. Di share aja Pak. Bapak udah lagi buka Odoo-nya? Ya. Bapak ke tab lagi yang tabnya saya share dulu ya. Saya share di sini. Ini Pak. Jadi ini kan Bapak mungkin kayak saya nih ada buka Odoo gitu ya. Nah, Bapak pencet Odoo-nya ini aja kayak gini gitu. Terus nanti Bapak pilih di bawah sini ada share Pak. Ada ini yang bentuknya kotak. Kotak ada tanda panahnya. Ya, ini dengan eh ya, gimana Pak? Klik yang ini Pak, yang ini. Mm-mm. Ya, nggak kelihatan. Oke, ya udah. Saya lanjut dari saya dulu aja ya Pak ya kalau gitu. Oke, sebentar Pak. Coba bareng-bareng ya Pak ya di sininya. Saya bukain dulu yang punya Victory Printing. Oh iya, gimana? Oh iya, salam kenal. Disney. Yes. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Baik, baik, Bu Lisni. Baik, 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 baik. Oh ya, boleh. Gimana, Bu Lisni? Ada yang mau ditanya dulu? Kemarin tapi sempat Bu Lisni udah sempat datang ke acara ya berarti ya, Pak? Oh, oke. Baik, baik, baik. eh saya agak kagum nih karena ini kan informasi baru nih. Saya boleh tahu dulu nggak, Pak? Saya juga kebetulan orang Kristen, maksudnya di gereja ini, maksudnya keuangannya di sana apa aja nih ya? Apa aja nih, Bu? Bapak Ibu gitu maksudnya. Persembahan, oke. Ini sih tadi mau apa Yes. yang tadi nggak Betul. bisa ya. Sebentar, sebentar. Ini ya. Ini aja yang kalau gitu. Oke. Berarti istilahnya yang uang masuknya itu dari ini ya, uang masuknya dari persembahan aja, apa termasuk sama yang lain-lain juga, entah dari donasi gitu. Oke. Uang keluarnya kemana aja Pak kalau boleh tahu? Hmm. Termasuk ke termasuk ke kegiatan-kegiatan mungkin ada KKR atau itu juga jadi pengeluaran ya Pak ya? Oke. Bu Lisi, saya izin tadi kayaknya ada ramai di sana, saya unmute lagi ya Bu ya. Kayak tadi. Oh saya nggak bisa deh, nggak bisa nggak. Iya Oke. Pak, sorry. Soalnya ini kan kantor, jadi Oh iya, jam kan, jadi agak ramai. nggak apa-apa Bu. Sebentar saya siapkan ini saya dulu, saya baru tanya Bapak-Bapak. Oke siap, baik. Jadi kurang lebih gambarannya untuk ini ya, Pak ya. Keluar masuk uang tadi kayak apa namanya persembahan, mungkin perpuluhan gitu ya, perpuluhan juga. Terus apa namanya sama pengeluarannya ya mungkin operasional
operasional gereja ditambah sama kalau misalkan nanti ada budget untuk acara gitu-gitu ya, berarti ya di sana ya Pak ya. Oke. Saya ini ada istrinya Pak Hendra bukan? Oh iya, salam kenal Bu Nola. Salam Iya, kenal. saya dengan Ibu Nola. Iya, salam kenal. Siap. Sebenarnya mungkin sebelum saya masuk ke accounting-nya Pak Hendra, jadi kalau untuk itu Pak Hendra mau nggak mau pasti ada dua ada dua akun Pak Hendra kayak gitu. Dua akunnya ini benar-benar berbeda Pak jatuhnya. Jadi Bapak belinya dua akun kayak gitu. Cuman trainingnya pasti tetap satu. Saya rasa sih tetap satu. Nanti itu kita ngomongin di luar ini deh Pak kalau trainingnya. Tapi yang pasti Victory Printing udah pasti satu. Terus Victory Gereja pasti satu. Karena gak mungkin kecampur Pak. Datanya itu kan beda ya gitu ya. Maksudnya ini data gereja. Iya. Oke sip. Clear ya dari situ ya Pak ya. Oke sip. Nah saya lanjut dulu. Bu Lisnya saya lanjut ke accounting kodunya atau nggak apa-apa? Bapak yang lanjut keterangan menerangkan dulu atau gimana, Pak? Oh, boleh dari Bu Lisnya dulu kalau misalkan memang kalau tadi saya kira lagi ada kegiatan dulu mungkin. Ini, Saya boleh tahu dulu nih. saya kan punya satu rekening gereja. Oke. Tapi di dalam rekening gereja itu terdiri dari ada sekitar 10 sampai 15 kas. Nah, 15 kas ini tentu berbeda-beda gitu, Pak. Nah, di dalam kas itu ada pengeluaran dan pemasukan gitu loh. Nah, itu yang kalau manual kan kita harus pisah-pisah gitu. Kalau sekarang dengan program ini kita minta bahwa dalam setiap kas itu tiap bulan bisa kelihatan saldonya masing-masing juga. Karena dalam satu rekening gereja itu ada kas gereja, PKV, terdiri dari PKV, dan mereka semua ini dikelompokkan masing-masing dan harus punya saldo masing-masing kita gitu. Jadi di akhir bulan kita bisa melihat keseluruhan dari saldo keuangan itu dan juga per kas pun harus punya saldo dan kita harus tahu. Nah, kita butuh itu ada pengelompokan masing-masing gitu Pak. Oke. Berarti fokusnya di bagian accounting gereja aja ya, Bu Lisni ya? Iya, accounting gereja sih sementara gereja sampai di situ. Oke. Saya mau tanya beberapa hal dulu. Pertama mungkin saya sekalian over info di awal dulu. Kalau kita ini kan nggak langsung connect ke bank ya, Bu Lisni ya. Jadi kalau misalkan ada persembahan perpuluhan atau misalkan persembahan kasih itu nanti via bank itu mau nggak mau tetap perlu ada kayak apa ya namanya bagian accounting. Iya tetap ada bagian accounting yang cocokin. Tetap kita yang masukin sendiri, bagian accountingnya yang masukin. Yes, itu tetap boleh. Oh, berarti setelah kita masukin di satu bank itu, nanti kita tag sendiri, ini mau kemana nih, gitu kan? Iya, betul. Bu Lisni. Jadi, biar maksudnya ekspektasinya tetap kebayang ya Bu Lisni ya. Di Odoo itu kalau di sistem itu namanya accrual gitu. Jadi, kita nggak langsung connect ke banknya gitu ya, kecuali cash Bu Lisni. Jadi kalau persembahannya misalkan 15 juta persembahan ibadah satu itu cash semua gitu ya, itu ibu bisa langsung catat aja di dalam Odoo, nggak masalah kayak gitu. Tapi nanti kasnya kan tetap ibu harus kirim lagi ke bank gitu ya, maksudnya perlu. Iya. Itu itu aja sih Bu Lisni maksudnya. Ya sih Pak, sekalipun kita terima tunai kan tetap kita harus masuk ke bank. Yes, karena betul. Semua sudah di dalam bank ya, keuangannya gitu dikontrol di dalam bank. Nah, ini mungkin ada bahasa yang agak beda gitu ya. Rekening. Pak, saya izin di mute dulu ya Pak, mohon maaf. Oke. Nah, Bu Lisni, saya mau nanya ini. Rekening ini beneran rekening, maksudnya rekening BCA untuk ini atau rekening
Sorry. Kas ini Ibu anggapnya di sana kalau di accounting itu namanya bagian akun, Bu. Apakah dianggapnya sebagai bagian akun atau benar-benar kas Ibu tahu nih yang ini misalkan sekolah minggu, yang ini dewasa muda, yang ini dewasa ya. Iya, tapi dalam satu bank. Kalau khusus saya sudah tahu itu apa aja gitu. Uang yang masuk ini saya tahu itu buat kas, buat kids atau buat umum atau buat perpuluhan saya sudah tahu. Berarti kan itu harus saya tag sendiri gitu. Oke. Selama ini Bu pakai Excel aja atau ada pembukuan lain? Karena kan ini gereja kecil, jadi kita masih pakai Excel biasa. Jadi saya cuma dalam satu bank itu ya bikin buku besar semua Bikin gitu. buku besar semua ya. Iya. Saya langsung masuk dulu aja ya Bu Lis nih ya ke accounting Odoo-nya gitu biar ada gambaran kira-kira pakai itu kayak gimana. Nah, ini kan ada accounting Bu gitu ya. Nanti di Odoo itu Ibu bisa bikin penjurnalan sama bagian akunnya kayak gitu. Saya ini nggak kelihatan. nggak kelihatan ya saya. Ini kan handphone saya nggak kelihatan. Saya pindah ke ya, boleh. Saya pindah ke laptop aja ya, saya nggak kelihatan. Ya boleh Bu Listi, nggak apa-apa. Dari yang WhatsApp tadi dikirim ke email yang ini dulu biar masuk ke email. Bentar ya Pak. Aman nggak apa-apa. Oke, siap. Saya sambil siapin dulu Bu, karena ini agak baru ibadah pagi sampai ibadah siang. Oke. Jadi sebenarnya gini Bu, mungkin ini saya belum langsung sempurna ya Bu Lis nih ya, karena saya perlu kayak saya perlu harus ngatur ulang lagi gitu kira-kira pakai Odoo-nya kayak gimana. Cuman dari saya nanti kalau Ibu masuk ke accounting pakai Odoo gitu ya, nanti tinggal masuk ke accounting aja kayak gini. Nanti masuk ke accounting, kalau Ibu mau trial ya habis ini mau nyoba-nyoba juga. Nah, nanti awal masuk Ibu langsung punya kayak gini Bu, ini jurnalnya masing-masing. Jadi misalkan ada invoice atau vendor bill, misalkan bayar ke vendor ya, contoh bayar vendor, misalkan tadi bayar listrik ke PLN gitu ya, atau mungkin bayar gaji karyawan gitu, bisa
pakai Odoo kayak gitu untuk tracking Mm-mm. semuanya. Nah, awal-awal mungkin biasanya kita set dari ininya Bu, namanya COA kalau bahasa accountingnya gitu ya, si COA ini. Nah, ini Ibu bisa bikin kayak semacam akun atau kas kayaknya ya bahasanya gitu ya, akun atau kas. Karena misalkan kita buat baru nih, kodenya misalkan 1110097 deh gitu kayak gitu ya. Ini misalkan kas kas ibadah satu. Nah, gini. Nah, ini Ibu bisa bikin agak banyak gitu ya. Atau Ibu bisa pakai yang dari Odoo langsung kayak gitu. Nanti di sini di atas ini ada balance gitu ya. Jadi nanti setiap Ibu ada pencatatan uang, kayak misalkan nih nanti saya sekalian tunjukin bayangan saya kayak gimana gitu ya. Nanti dia otomatis jurnalin masukin ke kas ke dalam yang Ibu punya. Jadi Ibu istilahnya administratifnya jadi lebih cepat. Misalkan saya contohin aja. Jadi misalkan kita hari Minggu tanggal 23 minggu ini, 23 gitu kan. Di sana ada berapa kali ibadah Bu, kalau boleh tahu? 3, Pak. 3 kali ibadah, oke. Nah, misalkan ibadah pagi di jam 7 pagi gitu ya, ibadah pagi, selesai di jam 8.30, 8.25 gitu ya, sebarin persembahan gitu kan. Kalau yang bank, kalau yang cash dulu ya, kalau yang cash mungkin tim ashernya atau tim apanya gitu kan udah ngitungin ya Bu ya, tim bendara gitu kan, ngitung. Misalkan udah ngitung ternyata ibadah satu dapetin total sebanyak katakanlah 20 juta deh gitu, ada 20 juta pemasukannya. Nah, nanti pencatatan 20 jutanya itu ini memang agak beda ya Bu ya, tetap kita mau ngomong ngikutin dari Odoo-nya dulu. Ibu bisa bikin semacam tagihan gitu ya, tagihan kayak gini. Invoice lah kalau bahasa di Odoo, faktur invoice gitu. New gitu ya, misalkan beda satu gitu misalkan kita bikin. Nanti dimasukin aja, misalkan namanya persembahan. Edit, terus ini karena jasa lah ya jatuhnya kayak gini. Nah, kita tinggal masukin aja totalnya itu berapa gitu. Nah, di sini kan ada account Bu. Nah, ini maksud saya tadi. Misalkan ini kita mau masukin ke kas ibadah satu. Nah, Ibu bisa pilih ke semoga semoga ada bayangan ya Bu ya. Jadi setiap Ibu mau nyatet nyatet pemasukannya, misalkan buat persembahan kas ibadah satu, misalkan tadi totalnya 15 juta kayak gitu. Ini nggak usah pakai pajak lah ya. Terus misalkan ada hitungan nih, Ibu juga ngitung. Ternyata kan kalau di gereja saya biasanya ada kantong persembahan yang biasa sama kantong persembahan yang perpuluhan. Misalkan Ibu bikin lagi di sini perpuluhan. Nah, kayak gini, create and edit, service. Ini saya sambil jalan ya bulis nih. Nah, ini juga kita masukin ke kas ibadah satu kayak gitu. Perpuluhan lebih banyak lah ya, misalkan yang udah kerja banyak banget, katakanlah dapat 25 juta gitu ya. Oke. Kita confirm aja. Nah, nanti kalau udah confirm, berarti di Odoo itu udah akrual Bu bahasanya, udah kecatat ibadah satu, masuk ke accounting ibadah satu, masuk di jurnal ibadah satu gitu ya, sebanyak 40 juta. Nanti ada lebih ketahuan juga ini masuknya ke daerah, kalau yang mana ini masuknya kemana. Secara ini juga tadi kalau misalkan Ibu maunya ini nggak masuk ke accounting, ke kasnya si ibadah satu, misalkan perpuluhan masuknya ke kas perpuluhan gitu ya, secara menyeluruh, ya itu juga bisa kita ganti. Nah, sisanya nanti ini belum terbayarkan lah istilahnya, belum terbayarkan. Supaya gimana caranya uang itu pengakuannya sudah kita masukin ke bank kayak gitu. Mau nggak mau tetap ditransfer ya Bapak Ibu ya, tetap transfer dulu nih dari cash gitu ya, cash gitu ya, duit yang banyak 15 juta kita masukin ke bank dulu, nanti kita bisa pay. Nah, kalau udah pay misalkan masuknya ke bank gitu atau cash gitu. Nah, ini kita create payment aja, selesai. Jadi
Pencatatannya itu sesimpel itu. Jadi kalau misalkan udah selesai, nyatet nih udah 10.000 udah dimasukin, 50.000 udah dimasukin, 100.000, terus ibadah satu selesai nih nyatet ternyata ada 15 juta. Ibu udah langsung masukin aja tadi, saya ulang, tinggal ke new aja, kita bikin pencatatannya, misalkan buat ibadah satu, terus nanti masukin barangnya apa persembahannya, nama persembahannya biar kecatat, kita sesuaiin kasnya kemana, atau di sini juga ada pilihannya nih nanti namanya analytic account buat analisa lah istilahnya kayak gitu. Tinggal kita masukin totalnya berapa, masuknya misalkan kita bikin lagi di sini 12 juta gitu. Terus kita hapus. Nah, ini masih draft, pencatatannya masih draft, belum terjadi ya, bulis nih ya, belum terjadi, uangnya belum kita akui. Kita confirm. Nah, ini baru uangnya kita akui. Tinggal kita pay aja. Supaya apa? Pay ini supaya istilahnya uangnya benar-benar udah kita cocokkan, bulis nih. Jadi benar-benar uangnya udah kita terima di dalam kas kita. Kayak gitu. Terus tinggal create payment. Sebenarnya sesimpel itu aja. Kalau misalkan tadi ada kasnya masuk kemana. Kalau ibu mau lihat kasnya itu sendiri, sebenarnya nanti ibu bisa lihat juga di COA atau chart of account. Tadi kita punya kas ibadah satu. Kalau ibu lihat view di sini, nah nanti ada balance-nya gini. Sekarang saya ada 52 juta. Terhadap apa aja, ada yang perpuluhan, ada yang persembahan, kayak gitu. Itu bisa dicek dari odunya, kayak gitu. Ini agak tiba-tiba di tempat sih Bu nih. Jadi ya agak kaget, mohon maaf kalau misalkan belum langsung kejawab gitu ya. Tapi maksudnya bayangan saya ketika nanti sebuah gereja pakai ya, dia tinggal nyatet aja masuknya masuk kemana. Nah gini Pak Marcel, yang Pak Marcel sebutkan tadi itu sebenarnya kan itu terdiri dari semua berdiri sendiri Pak. Berdiri yang Bapak, sendiri. itu semua berdiri sendiri dengan punya akun masing-masing gitu. Nah, dia tidak di dalam bank gitu loh. Nah, yang sekarang yang masalah yang saya hadapi itu kan semua kas itu di dalam satu bank. Jadi nanti penjurnalan saya kan ada di dalam bank, misalnya di dalam bank 40395 BCA ini gitu. Oke. Nah, ketika diklik gitu, apa nanti di dalam bank itu dia bisa berkaitan? Saldonya kelihatan, balance gitu Pak. Itu makanya tadi yang saya infoin dari awal, kita nggak connect ke bank Bu. Itu Bu Lisni. Enggak connect ke bank, tapi bank kan saya yang bikin, bagian accounting yang bikin. Nah, dia harus muncul dong, banknya harus muncul saldonya. Iya. Kalau di dalam neraca itu Pak, kalau bank itu muncul saldonya, kas itu muncul di neraca saldonya, akhirnya enggak balance kan ya Pak ya? Bukan Ya, begitu? saya ngerti Bu Lisni. Tapi maksudnya kalau yang Bu Lisni bilang kan berarti sekarang ibu udah punya akun bank, misalkan BCA, betul ya Bu Lisni ya? Bank BCA. Akun bank BCA ibu itu misalkan sekarang saldo, ini saya kasar aja misalkan ada 100 juta di dalamnya. Nah, kalau ibu belum pernah masukin pencatatan saldo awalnya itu 100 juta di sini, itu intinya gini, saldo yang ada di bank nih 100 juta itu nggak otomatis connect ke dalam ODU kayak gitu Bu Lisni. Jadi ibu nggak ada akses buat kayak di ODU ibu buka bank BCA sekarang saldonya ada berapa, itu nggak ada. Kecuali dari ibu sudah pernah melakukan penjurnalannya, udah pernah taruh di Excel-nya kayak gitu. Dalam hal ini ibu udah pernah masukin ke dalam ODU-nya gitu. Jadi 100 juta itu ibu udah pernah catat nih ada bank, ini sifatnya ya kas saldo banknya. Ibu bisa nyatet dulu di bank saat ini ada berapa gitu. Misalkan 100 juta tadi gitu ya, ibu masukin dulu ke dalam banknya ada berapa banyak 100 juta. Kayak gitu. Tapi bukan berarti tadi ODU ini nggak koneksi langsung ke bank. Jadi kalau misalkan contoh Bu, misalkan di bank ada 100 juta, terus keluarlah 5 juta untuk bayar gaji karyawan, misalkan kayak gitu. Atau 2 juta untuk persembahan kasih ke pendeta. Nah, kalau misalkan cuman nge-transfer doang dari bank, terus gak pernah dicatat dari ODU-nya, itu gak bakal kelihatan Bu, gak bakal kecatat Bu Lisni, kayak gitu.
Iya Pak, nanti kan setiap transaksi terjadi yang di dalam satu bank itu, tapi dia terdiri dari kas dibagi gitu loh. Nah, nanti saya di dalam bank itu, misalnya dalam 4039, semua saya akan masuk dari bank itu. Supaya nanti saldo banknya kan muncul kan. Benar nggak di dalam satu bank? Gak muncul Bu. Itu maksud saya Bu Lisni. Ini gak muncul Bu. Kita nggak connect sama bank Bu Lisni. Kita nggak connect sama bank. Nggak terkonek sama bank. Emang selama ini rekening koran pembukuan yang kamu bikin gimana, Sos? Jurnal bisa dikoneksi. Jurnal bisa kan? Tapi dia ada penentukan bank di dalamnya. Kalau kan saya bikin akun bank bisa. Iya. Manual kan akun bank. Iya, giliran kita misalnya rekening BCA kita, langsung kan khusus ya, bank saldonya ada jurnal BCA di transfer uang ke kas kan maksudnya. Iya, bisa sih bisa. Enggak, tapi kita nggak connect Bu. Betul Bu Lisni. Nggak connect ya? Enggak, jadi lainnya. Maksud saya bukan bank kita connect rekonsiliasi ke bank BCA-nya, bukan Pak. Maksudnya laporan keuangan pembukuan bank itu harus muncul saldonya, baru benar gitu. Oh, kalau itu iya. Laporan keuangan pembukuan bank itu harus muncul ketika saya ketik BCA misalnya 40395, saya mau lihat saldo bulan Januari itu harus muncul saldonya. Yes. Nah, di dalam itu, saya mau masuknya ke 4039, di dalamnya itu saya mau masukin, dibagi lagi kas gitu loh. Di dalamnya itu ada kas masing-masing. Giliran saya mau lihat kas ini, dia muncul gitu, muncul saldonya, muncul transaksinya. Jadi saya lihat ini, saya kan pegang di jurnal juga Pak. Jadi kita proyek seperti itu, di dalam satu bank banyak proyek. Nah itu yang kita seperti itu, giliran saya mau lihat proyek Bandung, dia muncul, hasil laba ruginya kelihatan. Giliran saya mau lihat neraca keseluruhan laba rugi keseluruhan dalam satu perusahaan, dia muncul, kelihatan. Kalau itu ya muncul Bu, ada. Kalau misalnya kita ngomongin buku besar, ya tetap ada, betul. Ada ya? Ada. Iya, maksud saya gitu, nanti dia harusnya di buku besar masing-masing muncul gitu Pak. Kalau buku besarnya gak mungkin kepisah Bu. Di bayangan saya gini, gimana saya jelasin ya. Tapi saya udah mulai kebayang dari Bu Lisni. Kalau misalnya pertanyaan terkait buku besarnya kayak gini, masuknya kemana, maksudnya ini masuknya ke akun yang mana, itu masih bisa dilakukan gitu ya, maksudnya gak masalah. Cuman pertanyaan dari saya kan maksudnya kalau udah kalau misalkan setiap satu itu nanti perlu dipisah, tapi tetap satu buku yang sama ya Bu ya, betul ya, Bu Lisni ya? Tetap satu buku yang sama ya? Iya, dalam satu buku yang sama. Kalau yang bank, ada yang kayak bank pembangunan itu gampang, karena dia satu bank itu cuma khusus pembangunan, itu gampang kan Pak. Jadi ketika saya bikin laporan keuangan di dalam itu nomor khusus yang bank pembangunan, dia akan terkonek sendiri, akan kelihatan saldonya sendiri, karena tidak tercampur dengan yang lain gitu loh. Itu gampang. Nah, yang saya pertanyakan yang satu doang sih. Karena namanya kan ini masih kecil Pak, kecuali per bank itu miliaran ya kita tetap sudah mulai pisah, ratusan aja kita harus pisah. Kalau ini kan kecil-kecil, tapi tetap harus muncul gitu, harus kelihatan. Oke, saya coba keep dulu ya Bu ya. Saya takutnya saya yang salah nangkep gitu ya Bu Lisni, saya takutnya saya yang salah nangkep. Tapi coba saya ulang. Berarti kita sepakat ya Bu ya terkait ini bukan terkoneksi ya, tetap untuk terkait dari saya, Ibu tetap harus rekonsiliasi ulang dari mutasi bank ke kodunya kayak gitu. Tapi yang dari Ibu bilang maksudnya tadi kasnya, bukan kas ya, bank itu yang Ibu punya itu benar-benar satu rekening gereja, semuanya ada di situ. Tapi Ibu pengennya misalkan tadi 100 juta itu katakanlah 10 juta buat apa, 10 juta buat apa, 10 juta buat apa. Atau 150 deh, karena pas nih ada 10 kas ya misalkan. Jadi 10 juta buat ibadah satu, bener nggak Bu? Bukan? Enggak begitu.
kalau ibadah 1, 2, 3 itu kita akan dijadiin satu kas gitu. Oke. Adanya di dalam bank itu ada kas perpuluhan, ada kas PKV, ada PKV ini terdiri dari ada PKV anggur, karena mereka punya keuangan sendiri gitu loh. Mereka punya kas sendiri, keluar masuk uang itu harus tercantum. Seperti itu Pak. Kas PKV, ada kas konsumsi, tapi kita nggak mau dijadiin satu, saldonya nggak tergabung gitu. Memang di dalam bank kelihatan tergabung, tapi ketika dijurnalin mereka punya masing-masing tempat masing-masing gitu loh. Oke, bayang. Itu termasuk sebagai budgetingnya juga nggak boleh atau enggak? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kas ini kan berarti maksud saya pikirnya tadi, misalkan tadi kita ada 100 juta gitu ya, dari saldo awalnya itu langsung 10 juta gitu ya, misalnya buat konsumsi. Iya. Awalnya 10 juta. Misalnya kan banknya ada terdiri dari 100 juta, tapi 100 juta ini kan punya ada 10 kas itu, ada terdiri dari kas gereja, terdiri dari perpuluhan, kas konsumsi, PKV, terus ada yang punya kasnya youth. Jadi kita pisahin Pak. Oke, kebayang. Jadi maksudnya karena dengan begini agak terpisah, mereka bertanggung jawab terhadap keuangan masing-masing, nggak bisa dari 100 juta ini kita keluarin buat apa aja, nggak bisa gitu loh. Oke. Misalkan saya ambil konsumsi, misalkan tiap minggu kan pelayan kan dikasih konsumsi ya Bu ya. Iya. Itu berarti transaksinya itu ngambil dari kas konsumsi, betul ya? Beli gitu Pak. Musik gitu misalnya. Oke. Iya gitu. Kebayang ya. Oke. Bu, saya ini karena langsung sekarang banget. Ini saya nggak bisa langsung di tempat langsung saya siapin sebenarnya untuk ini. Saya perlu. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Sorry banget. Cuman kalau misalnya mau minta apa gitu, saya sebenarnya kan ada secara manual sih, mungkin kalau ngelihat gitu saya kasih contoh-contoh mungkin lebih mengerti ya Pak ya. Boleh. Tapi goalsnya utamanya itu ya, ketika pencatatan bank satu, tapi setiap nanti ada transaksi terjadi itu ya itu masing-masing kas keluarnya, betul ya, boleh pada poin utamanya. Iya, betul. Tapi Ibu tetap Pak. punya satu gambaran uang itu secara menyeluruh tuh berapa, kayak gitu ya? Iya. Oke, siap. Bayang. Oke. Kayaknya ada sesuatu yang saya perlu lihat nanti. Ini saldo bank. Halo? Iya Pak. Pokoknya saya minta setiap bulan ya saldo bank minatnya 100 juta, dari 10 kas itu terima uang, keluar uang setelah transaksi terjadi, dia saldonya pasti sama dengan saldo bank. Oke, balance lah ya. Jadi, saya balance, balance pasti balance Pak. Bayang. Jadi total 10 kas tadi, kalau udah Ibu hitung, harusnya balance sama 100 juta di kas, di saldo bank awalnya. Iya, ada bank. Ya, harus sama. Udah lebih nangkep tulis nih, syukurlah. Jadi lebih nangkep. Iya, gitu, seperti itu Pak. Boleh, nanti coba saya set dulu ya Bu Lisnia, izin banget. Saya kayaknya harus ngecek dulu. Ini agak teknis soalnya. Dari bayangan saya sih seharusnya masih masuk akal, masih bisa hitung-hitungan di sini, bukan sesuatu yang ini kan masalah settingnya nih, antara dari kasnya masuk kemana, jurnalnya masuk kemana gitu ya. Nah, coba saya set dulu aja Bu Lisnia. Nanti coba saya infoin ke Pak Hendra terkait penemuan saya gitu ya, hasilnya kayak gimana gitu dulu. Bu Lisnia, nggak apa-apa ya, saya izin dulu, takutnya iya Pak, saya bilang bisa malah nggak muncul gitu. Iya. Buat ini ya, pengenalannya saya bayar juga. Ada yang mau lagi? Mungkin saya mau masuk ke sampai di situ saja sih. Sampai situ dulu aja ya. Baik. Siap. Iya, sampai situ. Iya. Saya lanjut ke Pak Hendra dulu ya, Bu Lisni ya, kalau gitu ya. Thank you, Bu Lisni.
Pak Hendra. Ya, halo Saya Mas. keluar dulu ya Pak, maaf ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Listi. Selamat siang. Pak Gemugem saya pamit. Tuhan berkati. Mau saya bantu remove aja Bu? belum keluar seperti. Oke. Pak Hendra boleh di-unmute Pak. Saya mau bantu Bapak terkait pertanyaan